Baik, sekarang kami sedang di kawasan register 40 Padang Lawas. Lahan yang dikata Mahkamah Agung adalah milik negara, namun sudah berpuluh-puluh tahun dikorporasi. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai aktivitas setempat mengenai kasus penambahan lahan di Elsutorus. Permisi ibu-ibu. Baik, saya akan mewawancarai dua ibu ini mengenai kasus penambahan di Elsutorus. Bagaimana menurut ibu mengenai kasus penambahan di Elsutorus? Menurut saya, dulu itu masih hutan kan, sekarang udah jadi sawit semua. Kami bukannya tidak tahu hukum, tapi kami masih punya kekuasaan. Oke, menurut ibu? Menurut saya, selaku aktivis RSF ya, menurut saya ini bukan hanya sekedar pengalihan fungsi hutan saja, tapi ini perambahan hutan negara tanpa izin pelepasan kawasan. Baik, dan semua ini terjadi tanpa eksekusi hukum yang jelas. Kami sering dipanggil aparat, katanya demi pembangunan. Tapi, pembangunan tanpa keadilan adalah bentuk lain dari penindasan. Tapi menurut data, luas lahan yang diakui itu mencapai puluhan ribu hektar. Kami hanya ingin hak kami diakui. Tanah itu bukan milik pribadi. Saya tidak merasa mencuri. Saya hanya membuka lapangan pekerjaan. Tapi lahan ini kawasan hutan negara. Cepat tanpa izin, tetap pelanggaran hukum. Kalau saya salah, kenapa puluhan tahun dibiarkan? Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, lahan register 40 adalah milik negara. Putusan tidak menghidupi rakyat. Tapi, hukum menjaga keadilan jangka panjang. Kerugian negara itu angka di atas kertas. Kerugian lingkungan dan hukum tidak bisa dinegosiasikan. Eksekusi hukum itu rumit, ada stabilitas daerah. Atau ada pembiaran sistemik. Hukum tidak tunduk pada kekuasaan ekonomi. Kadang sistem tidak berpihak pada yang benar. Saudara terdakwa di Elsutorus, apakah saudara mengakui bahwa lahan yang saudara kelola di register 40 Padang Lawas adalah kawasan hutan negara? Saya mengetahui wilayah itu telah lama digarap masyarakat yang bergerak. Kami hanya melanjutkan pengelolaan demi kesejahteraan rakyat. Melanjutkan atau mengalihfungsikan berdasarkan penyelidikan, saudara melalui PT Turganda dan KPKS Bukit Harapan telah mengubah sekitar 80.000 hektar hutan negara menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin resmi dari Kementerian Kehutanan. Kami memiliki dasar klaim tanah adat. Ada kesepakatan dengan masyarakat setempat. Kesepakatan yang saudara maksud adalah skema Bapak Angkat yang oleh penyelidik dinilai efektif dan hanya kedok untuk menguasai hutan negara. Saya tidak memaksa siapapun, masyarakat yang menerima ekonomi.
Namun, negara dirugikan hingga 1,13 triliun rupiah, saudara terdakwa. Hutan yang seharusnya dilindungi justru ditebang, dialihfungsikan, dan dikuasai secara ilegal. Saya pengusaha, bukan penjahat. Tidak ada niat merugikan negara. Niat atau tidak, perbuatan saudara nyata. Jaksa mendakwa saudara dengan 4 dakwaan alternatif, termasuk pelanggaran undang-undang, tindak pidana korupsi, dan undang-undang kehutanan. Saya menolak dakwaan korupsi. Tidak ada uang negara yang saya ambil. Tapi, saudara menguasai kawasan hutan negara secara melawan hukum, dan itu adalah bentuk kehutanan serius terhadap lingkungan dan hukum. Sudah berjam-jam kita di sini, Pak. Kita berdebat soal pasal yang hanya muter-muter terus. Apakah tidak capek? Makanya saya bilang Pak Jaksa, jangan terlalu kaku. Hidup ini gak hitam putih kayak tulisan di buku hitam itu. Kadang kita harus lebih fleksibel kalau mau maju. Nah, fleksibel itu masalahnya. Disinilah orang sering main mata dengan hukum. Aturannya yang harusnya jadi jalan keluar, malah dipakai buat jadi tembok penghalang, buat orang-orang kecil nyari keadilan. Lihat deh mereka, di ruangan yang dingin ini hukum seperti permainan kata-kata aja ya. Padahal di luar sana ribuan orang masih banyak yang bergantung pada hasil keputusan dari meja ini. Anggap saja gini Pak Jaksa, kalau ada pintu kebuka, orang pasti masuk kan? Jangan salahin tamunya kalau dia betah di dalam. Salahin yang punya rumah, kenapa rumahnya nggak dikunci? Tapi masalahnya Anda bukan cuma masuk, Pak. Anda merusak isinya dan mengaku bahwa rumah Anda sendiri. Sidangnya kan tenang dan tertib. Tapi orang-orang di kampung, mereka tuh lagi gelisah. Mereka tuh cuma mau tanah dan mereka tuh balik lagi. Keadilan itu kayak lagi kejepit sih. Di satu sisi ada aturan, di satu sisi ada kepentingan uang. Susah buat milih yang benar kalau udah urusan perut sama jabatan. Katakanlah hari ini saya kalah dan masuk penjara. Terus apa? Sawit bakal hilang besok? Enggak. Air sungai bakal langsung jernih? Ya enggak juga. Saya ini bukan orang jahat sendirian. Saya cuma orang yang dibiarkan tumbuh subur dalam sistem yang juga rusak. Justru karena itu, pembiaran ini harus dihentikan sekarang. Mungkin saya nggak bisa benerin semuanya dalam semalam, tapi hukum harus tetap berjalan. Sebab kalau hukum berhenti cuma karena merasa kita tidak berdaya, orang-orang punya kuasa bakal semena-mena sama kita. Dan kalau itu terjadi, rakyat kecil mau melari kemana lagi? Kami tidak menuntut kaya, kami tuh menuntut adil. Korupsi itu bukan hanya soal uang, tapi kekuasaan yang dibiarkan. Hukum bisa tertunda, tapi tidak pernah mati. Kalau hari ini keadilan belum datang, maka tugas kamilah untuk terus mengingatkan.